kali ini saya akan membahas sebuah misteri ya. Jadi salah satu keris dari sebuah daerah khusus. Teman-teman bisa mengenali keris tersebut ya, karena memang ada ciri khasnya ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah misteri ya. Jadi salah satu keris dari sebuah daerah khusus. Teman-teman bisa mengenali keris tersebut ya, karena memang ada ciri khasnya ya. Ya, kita akan membahas sebuah keris dari Pekalongan, yaitu keris Suratman. Nanti akan kita bahas sebenarnya Suratman itu siapa sih dan kira-kira di era apa. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat kerisnya ya. Kalau teman-teman mungkin yang masih belum tahu, nah ini kebetulan saya punya satu ya, ini ya, yang cukup sepuh ya. Jadi salah satu cirinya, jadi ada kayak muncul ya, kayak relief. Itu ada yang berupa kayak koin bulat-bulat gitu, ada yang kayak koin ditumpuk, jadi sekilas kayak bulan sabit gitu. Ini yang kayak bulan sabit yang koin ditumpuk itu ya. Kalau sebutannya sih ada Suratman ketip dan Suratman letrek. Kalau yang bulat-bulat utuh berjajar itu orang nyebutnya Suratman ketip. Kalau yang seperti ini nanti tak perjelas ya videonya ya. Ini disebut Suratman letrek ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya ya, sebenarnya Empu Suratman itu siapa sih dan kira-kira di era apa? Nah, sekarang kan kita bahas ya. Jadi yang pertama, memang kalau dari asalnya sendiri, kalau ini memang banyak ditemukan di daerah Pekalongan ya. Jadi keris Pekalongan. Tapi ada beberapa yang ditemukan di daerah Tuban juga ya, tapi memang kebanyakan Pekalongan ya. Dan memang secara umum kalau di dunia perkerisan, Empu Suratman ini konon berasal dari daerah Pekalongan. Sedang ceritanya sendiri tentang Empu Suratman ini paling tidak yang umum, kalau teman-teman tanya ke teman-teman perkerisan di daerah Pekalongan itu paling nggak ada tiga cerita, tiga versi. Jadi yang pertama memang Empu Suratman ini, jadi yang disebut Empu Suratman yang ada di Pekalongan ini adalah berhubungan jadi anaknya Empu Supo Mandrangi ya. Nanti tak ceritakan dari tentang apa jenis Empu Suratman yang versi anaknya Empu Supo Mandrangi itu ya. Yang kedua adalah Empu daerah Tuban. Terus yang versi ketiga konon dari luar daerah, ada yang bilang luar pulau ya, karena datangnya itu konon pakai perahu ke daerah tersebut ya. Ini biasanya kalau ada di drama kayak tari di Pekalongan itu menceritakan tentang itu. Jadi dari luar daerah, ada bilang dari luar pulau. Tapi versi yang banyak beredar, jadi yang dua ya sebenarnya ya, dari kalau di perkerisan kayak di daerah Jawa Timur itu yang ada hubungannya dengan Empu Supo sama Empu dari Tuban. Nah, jadi kalau ada yang bilang jadi Empu Suratman ini adalah anak Empu Supo, yaitu Joko Suro ya. Jadi nanti kita bisa mengira-ngira eranya kalau misalnya versi ini benar, walaupun tidak bisa diverifikasi ya, karena memang kebanyakan cerita dari mulut ke mulut, istilah seperti itu ya, kayak legend gitu ya. Nah, jadi setelah Empu Supo setelah mencari keris Majapahit yang hilang itu, yang ketemu di Blambangan itu, yang konon Kiai Cengkelat itu kan diberi hadiah salah satunya putri dari Blambangan ya, terus punya anak Joko Suro. Jadi terus waktu pulang itu Empu Supo kan dapat gelar Pangeran Sedayu dan tanah di Sedayu ya. Dia jadi di situ terkenal dengan Empu Pangeran Sedayu atau Empu Sendang Sedayu ya. Nah, jadi bisa dibilang waktu lahirnya Joko Suro ini, jadi di era-era Majapahit akhir ya, atau awal ada Tangguh Sedayu itu ya. Setelah beberapa sudah besar remaja, berarti sudah tambah di akhir Majapahit ya. Jadi Joko Suro ini setelah mencari bapaknya, setelah ketemu, dia konon ke Tuban, terus ada yang bilang ke Pekalongan juga.
ada yang bilang ke Galuh kayak gitu ya. Jadi nah yang pas ke Pekalongan itu konon dia pakai nama Empu Suratman ya. Jadi Joko Suro itu sebenarnya kalau di versi yang ada di beberapa literatur kuno, kalau Joko Suro ini sebenarnya itu nanti dia waktu sudah besar, waktu ketemu bapaknya bikin keris Luk 13 ya, disuruh bikin keris Luk 13. Tapi iseng-iseng katanya Joko Suro bikin. Nah itu yang diserahkan ke raja, yang nanti konon jadi dapur sengkelat itu ya. Dan karena hasilnya bagus dan itu dibilang hasil karya Joko Suro. Joko Suro dapat tanah perdikan di daerah Tuban juga, yaitu dia menjadi juga gelar Adipati Denu dan terkenal dengan Empu Adipati Denu, jadi dari Tuban, jadi berhubungan ya, jadi memang berkaitan. Jadi mungkin ini yang disebut apa jadinya Empu Suratman kalau nanti apa jadinya pas di Pekalongan itu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ada bilang Empu Suratman itu ya Joko Suro itu, anak Empu Supo itu versi pertama. Terus versi kedua, jadi itu adalah Empu Tuban. Itu karena memang ada beberapa artefak, jadi memang keris yang dengan ciri kayak Empu Suratman yang ada kayak relief koin itu, entah itu yang berjajar atau sama ditumpuk, itu di Tuban juga ada ditemukan walaupun tidak sebanyak yang di Pekalongan ya. Dan kalau dibuka ensiklopedia keris, beberapa catatan keris yang lama itu di Tuban itu salah satu empu besarnya itu adalah Empu Suratman. Ada yang bilang itu juga sempat ke Pekalongan. Jadi Empu Suratman itu ada yang bilang oh beda orang. Karena memang tidak bisa diverifikasi, tapi memang di Tuban ada empu yang namanya Suratman ya. Jadi selain Empu Bekeljati, Empu Salahita, terus jadi ada banyak sebenarnya di Tuban itu. Jadi ada yang bilang jadi Empu Suratman di Pekalongan itu adalah satu Empu Tuban ya, Empu Tuban. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau diperkirakan eranya dan gayanya ya, jadi gonjonya belum masuk gonjo era Mataram Islam, mungkin kan memang Mojopahit akhir, Demak, Padang, dikit di era itu, bahkan atau mungkin Mataram awal ya. Tapi kemungkinan di era-era Mojopahit akhir, Demak, Padang di era itu ya. Kalau lihat gonjonya memang masih gonjo sebelum era Mataram Islam sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya. Cuma yang benar yang versi mana memang harus dikaji ke belakang lagi. Mungkin beberapa tahun lagi mungkin bisa dipecahkan misteri ini. Sebenarnya Empu Suratman itu siapa kayak gitu ya. Nah mungkin itu saja ya, jadi wawasan tentang Empu Suratman ya, yang terkenal dengan kerisnya yang ada motif atau reliefnya seperti koin ya, yang kedip sama yang letrek. Dan untuk yang keris saya ini biasa disebut sebagai Suratman letrek ya, atau jadi koinnya yang kayak ditumpuk itu ya, yang kayak bulan sabit. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa. Dibuat dalam bentuk kidung, dibuat baik dan indah agar sejahtera pada perilaku ilmu luhur yang diterapkan di tanah Jawa.